Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dianvianto, NIM 1830101120. Saya dari Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menampilkan atau mendemonstrasikan hasil video ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah Fikih Integratif dengan dosen pengampu Ibunda Rizky Febrina MPD. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan. Sekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Baik Anda. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas tolong pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik Anda semua. Di sini siapa yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, siapa yang masih ingat materi kita pada pertemuan minggu lalu? Oke, silahkan Gaby. Ya, benar sekali. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang ilmu mawaris. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan mereview sedikit, yaitu apa itu ilmu mawaris. Nah, di sini siapa yang tahu apa itu ilmu mawaris? Oke, silahkan Husni. Ya, benar sekali. Ilmu mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta warisan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu siswa atau Anda semua diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, kemudian Anda juga diharapkan agar mampu untuk menyebutkan atau menguraikan jenis-jenis makanan yang halal dan haram. Baik Anda semua, bagaimana? Sudah siap untuk melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Oke, jika sudah siap, Bapak mohon segala sesuatu, apa-apa saja yang dapat mengganggu aktivitas pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, tolong disimpan terlebih dahulu ya. Yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, tolong diamankan atau disingkirkan terlebih dahulu selama mata pelajaran sedang berlangsung ya. Baik, terima kasih. Jika sudah, kita lanjut kepada pengertian makanan dan minuman yang halal dan haram. Baik, kita akan menjadi dua bagian pembahasan. Yang pertama, makanan yang halal. Makanan dan minuman yang halal. Nah, makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang diperbolehkan ketika kita akan mengkonsumsinya, atau tidak ada larangan di dalam Al-Quran ataupun dalil tentang tidak diperbolehkannya mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut. Nah, baik, makanan dan minuman yang halal tersebut, nah jika kita mengkonsumsinya, itu dapat mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan bagi diri kita. Nah, baik itu pahala maupun kebaikan bagi tubuh kita, jasmani maupun rohani. Baik, sampai di sini dapat dipahami. Oke, jika dapat dipahami, kita lanjut. Apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam makanan dan minuman yang halal? Nah, makanan dan minuman yang halal tentu makanan-makanan yang sering kita jumpai atau yang sering kita konsumsi sehari-hari. Contohnya seperti daging ayam, kemudian daging sapi, daging kambing, unta, kerbau, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, ikan. Nah, kemudian kalau untuk minuman, itu minuman yang ketika kita mengkonsumsinya itu tidak membahayakan bagi tubuh kita. Pokoknya segala sesuatu minuman yang tidak membahayakan bagi tubuh kita itu diperbolehkan. Seperti air mineral atau air putih, nah itu tentu sangat dibolehkan ya, karena itu minuman sehari-hari kita. Nah, kalau jenis minuman yang lain, pokoknya selain yang mengandung alkohol atau
Pokoknya minuman atau makanan yang kita dapatkan dengan secara baik itu diperbolehkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika makanan dan minuman itu tidak ada larangan atau halal, namun kita mendapatkannya dengan cara mencuri? Nah, itu beda hukumnya ya. Nah, kalau sudah seperti itu, tentu hukumnya haram karena kita sudah mengambil hak milik orang lain. Jika kita sudah mengambil hak milik orang lain, tentu itu haram jika kita mengkonsumsinya atau jika kita memanfaatkannya gitu. Selain haram, kita juga tidak mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kita malah mendapatkan dosa. Tidak mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Lebih baik kita hindari hal-hal yang demikian. Baik, dapat dipahami sampai di sini. Oke, kita lanjut kepada makanan dan minuman yang haram. Apakah makanan dan minuman yang haram ini sama dengan makanan dan minuman yang halal tadi? Ayo, siapa yang tahu? Oke, baik. Makanan dan minuman yang halal dan haram ini adalah kebalikan dari makanan dan minuman yang halal. Jika makanan dan minuman yang halal tadi diperbolehkan dan dianjurkan, tidak ada larangan di dalam Islam atau Allah pun tidak melarang. Nah, kebalikannya dengan makanan dan minuman yang haram. Kalau makanan dan minuman yang haram ini tentu adalah makanan yang dilarang jika kita akan mengkonsumsinya. Kenapa makanan dan minuman yang haram ini dilarang atau tidak diperbolehkan? Karena jika kita mengkonsumsi atau memanfaatkan makanan dan minuman yang haram tersebut, itu dapat mendatangkan kemudaratan atau tidak mendatangkan kebaikan, justru mendatangkan bahaya bagi diri kita, baik itu bahaya di dalam rohani maupun jasmani. Nah, contohnya seperti jika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang haram, itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita, seperti melemahnya otak atau daya ingat kita. Kemudian kalau untuk kesehatan itu dapat mendatangkan penyakit. Nah, contohnya itu seperti jenis makanan daging babi. Nah, sudah banyak kita ketahui atau kita lihat di media-media atau di tempat-tempat lain bahwasannya daging babi itu mengandung bakteri atau zat yang tidak dapat larut jika diolah. Kalau dibakar atau dimasak pun tidak bisa larut, apalagi jika kita mengkonsumsinya masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tentu pencernaan kita tidak bisa mengolah. Nah, kalau tidak bisa mengolah, dia akan bersemayam di dalam tubuh kita. Kalau sudah bersemayam di dalam tubuh, tentu dia akan menggerogoti atau menghancurkan segala elemen-elemen yang ada di dalam tubuh. Tentu itu akan membahayakan tubuh kita. Ya. Baik, sampai di sini dapat dipahami. Oke. Contoh lain makanan dan minuman yang halal yaitu seperti minuman keras atau khamar, minuman-minuman yang dapat memabukkan atau membahayakan diri kita. Kemudian darah, baik itu darah hewan buas ataupun darah hewan yang tidak buas. Pokoknya segala bentuk darah itu diharamkan jika kita akan mengkonsumsinya. Nah, kemudian makanan dan minuman yang haram lainnya itu jika kita akan mengkonsumsi itu kita mendapatkannya dengan cara yang tidak baik. Nah, kita mencuri atau merampas hak orang lain. Nah, itu tentu sangat diharamkan atau tidak diperbolehkan di dalam Islam. Baik, Anda semua. Nah, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Oke, baik, silakan Husni. Oh, baik, ya. Di dalam Al-Quran pun pertanyaannya apakah ada dalil yang melarang bahwasanya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Ya, tentu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke 168. Bahwasanya dijelaskan, hai sekalian manusia, makanlah
makanan yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dapat kita pahami bahwasanya dalam Quran surah Al-Baqarah ini dia menjelaskan bahwasanya kita disuruh untuk mencari atau memanfaatkan makanan-makanan yang ada di muka bumi ini yang baik dan halal. Nah, jangan kita terhasut oleh setan-setan yang terkutuk untuk memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu ada juga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah tetapkan rezeki kepadamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, jadi kita di muka bumi ini hendaknya melakukan segala sesuatu itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Pokoknya menjauhi segala larangannya dan melakukan apa yang diperintahkannya. Pokoknya segala sesuatu kebaikan yang diperintahkan itu yang dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, agar kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Anda semua, sampai di sini dapat dipahami? Oke, jika sudah dapat dipahami, Bapak rasa cukup ya materi kita pada pertemuan kali ini, karena waktu juga sudah hampir habis. Nah, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti Bapak akan memberikan tugas kepada Anda semua melalui WA Group ataupun Google Classroom ya. Nanti Bapak akan share tugasnya yang akan Anda kerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya melalui email. Nanti Bapak akan kirim email ya. Baik, dapat dipahami Anda? Oke. Baik, mungkin cukup sekian materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Oh ya, Bapak lupa. Jadi intinya pokoknya makanan dan minuman yang halal ini adalah makanan-makanan yang halal, yaitu makanan-makanan yang dihalalkan atau yang diperbolehkan oleh Islam ketika kita akan mengkonsumsinya, tidak ada larangan di dalamnya. Dan minuman dan makanan yang haram yaitu makanan yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Pokoknya yang halal itu diperbolehkan, yang haram itu dilarang. Pokoknya konsumsilah makanan-makanan yang baik dan yang halal dari cara yang baik dan cara yang halal pula, agar mendapatkan manfaat baik di dalam diri kita maupun bagi rohani kita. Baik, mungkin cukup sekian materi pembahasan kita pada hari ini. Bapak cukupkan. Jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.